Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian bacaan di minggu ke-11 sesudah Pentakosta, Minggu 13 Agustus 2023, diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayat 22 sampai dengan 33. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengikuti pembacaan ini dalam hatinya masing-masing. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang-orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah kisah seorang anak dan ayahnya mengolah lahan pertanian kecil di sebuah desa di Jepang. Beberapa kali dalam setahun mereka membawa hasil pertanian yang mereka olah ini untuk dijual ke kota. Ayah dan anak ini berbeda karakter. Sang ayah biasanya bekerja dengan tenang, sedangkan anaknya ini bekerja selalu terburu-buru. Suatu pagi mereka menyiapkan pedatinya untuk mengangkat hasil pertanian mereka ini untuk dijual ke kota. Anak ini berpikir jika ia menarik pedatinya lebih cepat, serta ia berjalan siang malam tanpa henti, tentu akan sampai esok hari pagi-pagi benar. Tetapi sang ayah mengatakan, "Tenanglah nak, kita pasti sampai, biar lambat asal selamat." Kemudian si anak menjawab, "Tapi kalau kita sampai lebih dulu dari yang lain, kesempatan kita untuk mendapat harga yang baik, dan itu lebih terbuka peluangnya." Ayah hanya diam saja, lalu melepaskan topinya dan tidur di atas pedati yang dikemudikan sang anak. Setelah 4 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah dusun di mana paman mereka tinggal. "Berhenti di sini dulu nak, sudah lama ayah tidak berjumpa dengan pamanmu," kata sang ayah. Sang anak mencoba untuk menolak, tetapi ayahnya sudah terlanjur turun dan menyapa pamannya. 1 jam berlalu. Ayah dan pamannya selesai berbincang dan tertawa bersama, sedang si anak mukanya sudah musam. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan kali ini giliran si ayah yang menuntun lembu, sedang sang anak naik di atas pedati. Kemudian mereka bertemu sebuah persimpangan. Lalu sang ayah memutar lembunya ke arah kanan. "Kenapa ambil kanan lewat kiri lebih cepat?" ujar sang anak. Tetapi ayah menjawab, "Kalau kita lewat kanan, pemandangannya lebih indah." "Tidakkah ayah menghargai waktu?" kata si anak dengan nada kesal. "Justru karena ayah sangat menghargai waktu, maka tiap detik harus bisa menikmati keindahannya," jawab sang ayah. Jalur itu memang sangat indah, apalagi tampak jelas terbenamnya matahari, kemudian dapat melihat dengan jelas gunung-gunung. Tapi tentu saja sang anak tidak bisa menikmati sama sekali.
hati dan mulutnya terus mengomel. Dan ketika malam tiba, di dekat sungai yang mengalir air jernih, sang ayah memberhentikan perjalanan dan mengajak sang anak untuk beristirahat malam. Tetapi sang anak tidak bisa beristirahat, tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Hari itu dia begitu kesal kepada ayahnya. Malam pun telah berlalu. Pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, sang anak membangunkan ayahnya dan kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka melihat seorang petani yang tidak mereka kenal sedang berusaha untuk menarik pedatinya yang terpelosok ke parit. "Ayo nak, kita bantu dia," kata sang ayah. Kemudian si anak berkata, "Tapi kita kan akan kehilangan waktu lagi kalau kita membantu petani itu. Ayolah nak. Suatu waktu bisa saja kamu yang mengalami terpelosok dalam parit," kata ayah. Hampir jam 8 pagi saat mereka selesai menarik pedati itu, akhirnya pedati itu pun kembali ke jalannya dan langit berwarna gelap. "Kelihatannya hujan di kota," kata sang ayah. "Itulah, kalau saja dari tadi kita buru-buru, pasti kita sudah sampai dan menjual dagangan kita," gerutu sang anak. Akhirnya hari sudah menjelang sore, matahari pun sudah terbenam. Mereka sampai di sebuah bukit dekat kota itu. Dan mereka memandang di atas bukit itu. Dari atas bukit itu kelihatan asap mengepul dari berbagai tempat. Dan kota itu sudah luluh lantak hancur. Mereka berdua terdiam. Dan akhirnya sang anak mengatakan, "Kini aku mengerti apa maksud ayah." Mereka pun kemudian memutar pedati dari kota tujuan mereka lalu pulang. Hiroshima, 11 Agustus 1945. Persis 2 hari setelah kota itu hancur oleh bom nuklir 9 Agustus 1945. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin kita sudah sering mendengar kisah Hiroshima 11 Agustus 1945. Di balik bom nuklir yang dijatuhkan itu, ada kehidupan dari seorang petani, anak dan ayahnya. Seringkali juga kita mendengar pula ungkapan hidup ini adalah sebuah misteri. Ungkapan ini bisa dipakai sebagai sebuah penegasan bahwa manusia walaupun mampu merancang kehidupannya, tetapi kelemahan dan kegagalan adalah sebuah kemungkinan yang tidak bisa dielakkan di dalam kehidupan manusia. Namun, walaupun demikian, tidak berarti lalu harus membuat kita menjadi pesimis. Hidup ini adalah misteri. Bagi umat beriman, ungkapan ini menjadi sebuah kekuatan, keyakinan bahwa dalam ketidaktahuan kita, bahwa di dalam ketidakpastian hidup ini akan apa yang terjadi, kita diyakini bahwa Tuhan turut serta mengambil bagian di dalam karya pemeliharaannya bagi setiap umatnya. Saudara-saudara, seringkali kita seperti anak muda itu. Ketika yang terjadi tidak sesuai dengan perhitungan, ketika yang terjadi tidak sesuai dengan rancangan, tidak sesuai dengan hasil akhirnya, maka begitu mudahnya kita untuk menggerutu dan memberontak. Kisah di atas menegaskan bahwa dalam kegagalan, bahkan dalam hal buruk sekalipun, Tuhan bisa merancangkan hal yang baik dan yang indah bagi keselamatan umatnya. Seandainya mereka tiba di Hiroshima 2 hari sebelumnya, maka sangat mungkin mereka menjadi bagian dari kehancuran Hiroshima itu. Karya kebaikan Tuhan seringkali lebih nampak jelas justru ketika kita berani sedikit menahan diri, walaupun tidak menyenangkan pikiran dan hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman Petrus berjalan di atas air menjadi pengalaman berharga bagi dirinya.
Bagaimana Petrus dan para murid lainnya dikisahkan mereka sedang mengalami guncangan hebat akibat angin sakal dan gelombang. Guncangan ini membuat mereka ketakutan dan bimbang. Kebimbangan dan ketakutan ini akhirnya membuat para murid kehilangan kewarasan, kesadaran, dan kehilangan akal sehat. Memang para murid dilatar belakangi sebagai seorang nelayan sebelum mengikut Yesus. Tentu angin sakal, ombak sudah sering mereka hadapi. Dan seharusnya para murid sudah terbiasa dan ada banyak mungkin pengalaman mereka untuk mengatasi situasi itu. Kebimbangan dan ketakutan membuat mereka kehilangan kesadaran terhadap objek yang mereka lihat, yaitu Yesus Kristus. Untuk memastikan apa yang mereka lihat itu, Petrus meminta, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Setelah sebelumnya serasa melihat hantu, saking takutnya, tak kalah melihat Yesus berjalan di atas air. Selanjutnya Petrus dan murid-muridnya mengalami pengalaman yang menakjubkan, khususnya kepada Petrus. Permintaan untuk berjalan di atas air dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu diyakini oleh Petrus. Nyatanya, Petrus berjalan di atas air, sebagaimana yang dikatakan Yesus, "Datanglah." Tetapi yang menarik dalam narasi ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menjadi tidak tepat ketika Petrus beranggapan bahwa kalau sudah Tuhan katakan datanglah, maka segala sesuatu otomatis semuanya terjadi. Semua berjalan dengan mulus, tanpa perlu berusaha dan bersusah payah. Dalam kisah ini, Petrus harus berjuang, setidaknya berjuang melawan godaan, kebimbangan, dan keraguan. Karena sebelum ia turun dari perahu ini, ia sudah memiliki keraguan apa yang ia lihat itu. Tuhan Yesus memanggil Petrus berjalan di atas air yang bergejolak di tengah angin yang begitu hebat. Tetapi soal melawan angin dan gelombang dan badai itu adalah bagian Petrus. Yesus sudah ada di seberang sana. Datanglah, memastikan Petrus agar bisa berjalan. Tetapi hal melawan angin dan badai itu adalah bagian dari Petrus. Petrus harus belajar, berusaha, dan berjuang. Dan pengalaman Petrus tenggelam, saya kira itu adalah bentuk pengajaran, pembelajaran yang baik, sekaligus pengalaman berharga bagi diri Petrus. Tenggelam itu membuat dirinya untuk berupaya agar ia bisa dapat berjalan di atas air bersama-sama dengan Yesus. Ketika Petrus bimbang karena guncangan angin sakal itu, membuat dirinya bimbang dan ragu, akhirnya membuat dia tenggelam, agar ia tahu apa arti sebuah gagal. Dan kegagalan itu membuat dirinya untuk bangkit dan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara, apakah kegagalan ini yang terakhir dari Petrus? Ada banyak kegagalan-kegagalan Petrus di dalam kehidupannya. Namun hal-hal seperti inilah justru membuatnya menjadi martir. Seorang martir tidak berarti tidak pernah gagal. Sebab kalaupun Tuhan mengatakan datanglah, itu bukan berarti secara otomatis segala sesuatunya akan terjadi. Tanpa usaha, tanpa kerja, tanpa upaya. Tetap ada usaha, perjuangan, setidaknya melawan kebimbangan terhadap situasi yang dihadapi. Saudara-saudara, dalam hidup ini, kita pun sering diperhadapkan dengan namanya pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu dibentuk dari situasi, kondisi yang terkadang hadir dalam kehidupan kita. Pengalaman itu meliputi persoalan, masalah hidup, kesedihan, pikiran, penderitaan, tantangan, dan tidak seorang pun tidak pernah lepas dari pengalaman ini. Kita cenderung mengharapkan dan menginginkan perjalanan hidup serba aman, serba tenang, dan semuanya
dan akhirnya kita menikmati kebahagiaan. Tetapi dalam kenyataannya tantangan, tekanan hidup, kesulitan, pergumulan, permasalahan selalu bermain dengan caranya sendiri di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya membuat kita takut, bahkan bimbang. Kita tidak dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, termasuk pikiran, akal sehat, kewarasan, serta iman kita juga pun kabur terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Kita tidak dapat menerima kehadiran Tuhan lagi, karena semua sudah ditutupi oleh masalah kehidupan. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan bisa saja menembus itu semua. Masalah, tekanan hidup, dan kesulitan. Kita sering mengalami situasi sulit. Tidak lagi dapat untuk berpikir, tidak lagi memiliki kesadaran dan gagal fokus, sehingga itu membuat kita tidak dapat menemukan jalan keluar. Dan kalaupun itu terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah Injil hari ini mengajarkan kita mengolah hati dan batin kita supaya hidup menjadi tenang meskipun badai kehidupan sedang bergemuruh dan bergejolak. Karena karya kebaikan Tuhan seringkali nampak lebih jelas justru ketika kita berada dan melibatkan diri, walaupun terdapat kesulitan, masalah, kesukaran, kelemahan. Karya Tuhan akan nampak jelas ketika kita berani sedikit menahan diri untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.